Ya, shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live dalam program tengah minggu yang dihadirkan oleh GBI Mawar Saron Jakarta. Dan saya, Pendeta Yones Nahwai, selaku Gembala Sidang, senang bisa hadir kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Walaupun dalam pertemuan episode pembekalan karakter minggu ini, kita sedang menikmati libur Idul Fitri, libur Lebaran. Namun dalam program yang selalu dinantikan setiap hari Kamis ini, di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, saya dan tim multimedia dari GBI Mawar Saron Jakarta mengupayakan untuk dalam liburan seperti ini kami tetap mengudara untuk menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dan tentu dalam sapaan ini kami memberikan bekal-bekal yang akan menolong kita semua supaya kita bisa hidup berkemenangan, kita bisa memiliki karakter Kristus dan tentu berjiwa misioner. Ya, tentu juga dalam tema tahun 2023 ini temanya adalah kita mengimani bahwa tahun ini ada tahun pemulihan. Maka itu dalam tahun pemulihan yang menjadi target di tahun 2023 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya dipacu oleh firman Tuhan dan dipandu oleh Alkitab supaya kita bisa mengarahkan diri kita menuju kepada pemulihan bagi diri kita sendiri, pemulihan bagi hubungan kita dengan pasangan kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada keluarga besar kita. Dan tentunya juga adalah kita bisa membangun hubungan mengalami pemulihan dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live ini, kita hadir sebagai program tengah minggu untuk membekali karakter. Maka itu kita membahas dengan pembahasan serial 7 hal yang harus dilakukan sekali lagi. Dan ini hanyalah sebuah judul untuk membuat kita mudah mengingatnya. Maka itu sebetulnya pembahasan ini adalah berbicara tentang bahwa kita harus mengulangi 7 hal ini terus-menerus. Kita tidak bisa hanya melakukan satu kali saja, tetapi kita perlu melakukannya untuk berulang-ulang. Artinya, ini harus menjadi sebuah perbuatan kita secara rutin yang kedepannya akan menjadi karakter kita. Sehingga 7 hal ini akan membuat kita berkarakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah cita-cita bagi kita semua, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, kita semua dipanggil untuk berkarakter Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, pembahasan hari ini kita sudah sampai kepada seri keempat. Kemarin kita sudah membahas kira-kira dalam pertemuan hampir 1 bulan lalu, masuk di akhir bulan Maret kemarin, tanggal 30 Maret, kita membahas tentang hal pertama yang harus kita lakukan sekali lagi. Atau hal pertama yang harus kita lakukan untuk terus-menerus berulang-ulang, yaitu adalah tersenyum. Kemudian yang kedua, kita bahas pada tanggal 6 April, kita membahas adalah bersyukur. Itu harus terus-menerus kita lakukan berulang-ulang. Kemudian dalam pertemuan hari Kamis kemarin, tanggal 13 April, kita sudah membahas tentang kita harus memaafkan atau meminta maaf. Nah, ini adalah hal yang baik ketika kita meminta maaf. Kita tidak merendahkan diri kita, tetapi justru kita meninggikan diri kita sendiri dalam arti kita sebetulnya akan naik derajat kita, tidak menurun derajat kita. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan Kamis kemarin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan topik tersebut, silakan cari rekamannya ada di YouTube dan Facebook dari GBI Mawar Saron. Dan kita juga hadir di Instagram, tetapi kita menggunakan akun Faith Minutes, walaupun di Instagram akun GBI Mawar Saron juga tersedia. Tetapi di Instagram akun GBI Mawar Saron kita hanya menampilkan kegiatan-kegiatan dari GBI Mawar Saron saja. Jadi untuk program pembekalan seperti ini kita gunakan akun Faith Minutes. Sudi kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mensubscribe di YouTube, juga boleh memfollow, melike di Facebook, dan juga silakan follow untuk di Instagram. Bapak Ibu Saudara-saudari jangan sungkan untuk menuliskan komentar di Instagram, di Facebook, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa berinteraksi dengan kami. Dan terima kasih juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang selama ini sudah menopang program pembekalan tengah minggu ini, program Faith Minutes dengan bantuan-bantuan dukungan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan. Maka itu di layar Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat ada QR Code yang Bapak Ibu bisa screenshot, simpan di galeri, atau yang kemudian hari bisa dipergunakan untuk memberikan dukungan kepada kita semua bila kesempatan itu Bapak Ibu memilikinya. Puji Tuhan. Nah, hari ini ada 3 alasan mengapa sekali lagi kita perlu mengampuni. Inti dari pembahasan ini, 3 hal ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan hari Kamis yang lalu. Tetapi tentu ini berbicara tentang mengampuni. Kalau kemarin kita bahas tentang meminta maaf.
Nah, ini sekarang adalah mengampuni. Pada saat orang meminta maaf kepada kita, kita perlu mengampuni mereka. Dan mengampuni ini tidak hanya satu kali saja, kita bisa melakukan berulang kali, bahkan terus-menerus, sehingga ini menjadi karakter kita. Saya teringat dengan sebuah kejadian di dalam kitab Injil, ketika Tuhan Yesus ditanyai oleh seorang dengan pertanyaan, "Guru, seberapa banyak kita harus mengampuni orang lain? Apakah 7 kali?" Jadi dari pertanyaan orang ini, dia mengatakan angka 7. Angka 7 adalah angka melambangkan kesempurnaan bagi orang Yahudi. Artinya, ini adalah gambaran bahwa aku bisa melakukannya terus-menerus untuk melakukan pengampunan ini. Tetapi Tuhan Yesus ternyata menambahkan lagi, bukan 7 kali saja, tetapi 77 kali 7. Artinya, betapa banyaknya jumlah tersebut. Ya, tentu bagi kita semua mungkin kita bisa menghitungnya 77 kali 7, tetapi sesungguhnya ini bukan bicara tentang jumlah angka 77 kali 7, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa mengampuni itu adalah sebuah perbuatan yang harus dilakukan terus-menerus. Dengan kata lain, kita terus-menerus mengampuni orang. Nah, hari ini dalam episode ini saya menghadirkan yang pertama alasannya mengapa kita harus mengampuni sekali lagi. Mengapa kita harus mengampuni terus-menerus dan berulang-ulang? Karena alasan yang pertama, mengampuni sekali lagi berguna bagi kita di hari ini. Hari ini yang sedang kita jalani akan berguna sekali apabila kita bisa mengampuni orang lain. Karena hati kita akan mendapatkan ketenangan apabila kita mengampuni. Sementara sebaliknya, apabila kita mendendam, menyimpan akar pahit, sayang sekali. Hari ini yang harusnya kita nikmati, kita jalani, kita menapaki proses karir kita menuju kepada keberhasilan, hari ini kita menikmati waktu-waktu kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, tetapi karena kita tidak bisa mengampuni, maka sukacita di hati kita akan menjadi sirna. Kebahagiaan yang kita dambakan akan sulit tergapai. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mengampuni itu sangat penting bagi kita sendiri di hari ini. Karena dengan kita mengampuni, kita akan menikmati hari yang sedang kita jalani ini. Puji Tuhan. Kemudian saya juga melihat bahwa dengan kita mengampuni, hati kita mengalami kekosongan dari segala akar pahit, dendam, amarah, dan hal-hal negatif lainnya. Maka itu akan, kalau kita mengampuni, ini akan membuat hati dan pikiran kita menjadi plong, menjadi enak, menjadi tenang. Kita mau beraktivitas, melakukan kegiatan apapun, kita akan menikmatinya. Saya teringat sebuah kisah ketika dulu saya masih berpacaran dengan istri saya. Saya waktu itu bersama dengan dia dalam kendaraan roda 4 dan saya menyetir kendaraan tersebut dan saya dalam suasana hati yang tidak tenang, suasana hati yang sedang bete, bad temper atau bad mood, suasana hati yang sedang tidak enak. Maka ketika mengendarai kendaraan tersebut, saya membunyikan klakson kepada semua kendaraan yang berinteraksi dengan saya di jalanan. Maka waktu itu istri saya berkata kepada saya, kalau kamu membunyikan klakson kepada satu kendaraan, mungkin bisa saja kendaraan itu yang melakukan kesalahan. Tetapi kalau kamu mengelaksoni, membunyikan klakson kepada semua kendaraan, bisa jadi yang salah itu bukan mereka, tetapi adalah dirimu sendiri. Nah, dari kalimat tersebut, saya ditambahkan tingkat kedewasaan lebih lagi. Jadi dengan kata lain, perkataan tersebut sampai hari ini masih terus terngiang-ngiang di dalam benak pikiran saya. Padahal waktu itu kira-kira momen tersebut saya lupa di tahun berapa saat kami berpacaran. Saya mulai berpacaran dengan istri saya itu di tahun 2004. Kemudian di tahun 2004 itu sampai sekarang sudah 19 tahun kami berkenalan. Jadi dengan kata lain, saya tidak tahu apakah 19 tahun lalu, 18 tahun lalu, 17 tahun lalu. Tetapi intinya adalah ini sudah terjadi lebih dari 15 tahun lalu. Dan ini membuat saya menjadi semakin memaknai hidup ini lebih mendalam, yaitu bahwa sebetulnya sama seperti pembahasan hari ini tentang mengampuni. Jadi kalau suasana hati kita sedang tidak baik, kita punya dendam, kita punya amarah, kedengkian, maka dampaknya hari ini kita tidak menikmati momen-momen yang harusnya kita menikmatinya bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mengampuni itu sangat penting dan berguna bagi diri kita sendiri. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudari kalau sebagai jemaat GBI Mawar Saron Jakarta sudah rutin mengikuti khotbah setiap hari Minggu, dan saya ingat sekali dalam khotbah Minggu pun beberapa kali kita terus mengatakan bahwa memberikan pengampunan atau mengampuni itu bukan berguna bagi orang yang kita ampuni.
tetapi berguna bagi diri kita sendiri. Karena dengan kita mengampuni, kita melepaskan amarah, melepaskan dendam, melepaskan akar pahit di dalam hati kita. Sehingga hal pertama yang kita dapatkan dalam episode pembahasan hari ini, yaitu adalah hari yang sedang kita jalani pada hari ini, kita akan menikmatinya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah mengampuni itu berguna bagi hari esok. Karena dengan kita mengampuni, ini akan membuat hati kita tenang di esok hari. Walaupun hari esok belum kita jalani, tetapi di hari esok itu kita sudah menabung ketenangan hati di hari esok. Contoh, ketika kita memiliki dendam, amarah, dan kita tidak rela mengampuni, tidak mau mengampuni, maka ketika misalnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang selalu berjumpa, contoh di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dalam keluarga kita, lalu kita berkata bahwa, aduh besok kerja lagi, saya akan ketemu dengan orang yang saya tidak suka ini, dan saya tidak perlu mengampuni, maka sesungguhnya kita sudah menabung ketidaksukacitaan di hari esok. Karena pada saat kita berjumpa dengan orang tersebut, di hari ini kita sudah membayangkan, aduh hari esok lagi, minggu depan lagi, dan seterusnya. Jadi sebetulnya, mengampuni itu sekali lagi berguna bagi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Jemaat GB Mawar Saron, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena berguna bagi hari ini, berguna juga bagi hari esok. Karena hari esok juga adalah bagian yang harus kita jalani untuk kita menapaki keberhasilan dalam hidup ini. Yang terakhir, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sudah bisa tebak, sama seperti 3 kupasan dalam pembahasan minggu kemarin, ketika kita meminta maaf, kita juga berbicara tentang 3 zona waktu ini. Maka hari ini pun juga 3 zona waktu pun ini juga saya bahas, sama mengampuni seperti dalam pembahasan kemarin ketika kita meminta maaf, berguna bagi hari ini, berguna bagi hari esok, dan juga berguna bagi hari kemarin. Loh, hari kemarin kan sudah kita lewati, kenapa masih tetap berguna atas hari esok? Karena ini hanya istilah saya, hari esok itu menggambarkan reputasi yang kita sudah bangun dari hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Reputasi itulah yang kita nikmati pada hari ini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan reputasi kita di masa depan. Puji Tuhan. Nah, kita bahas poin yang ketiga ini, mengampuni sekali lagi berguna bagi hari kemarin, karena mengampuni akan membuat reputasi kita tidak tercoreng. Jadi mengampuni saja, biarin. Pastor atau Pak Pendeta Yohanes, saya kan sebagai pimpinan, kenapa saya harus mengampuni? Biarkan sajalah. Jadi ini sebetulnya merugikan reputasi kita sendiri. Jadi mengampuni itu tidak mencoreng reputasi kita, malah orang akan mengenal kita sebagai orang yang pemaaf, orang yang mengampuni, orang yang baik hati. Jadi sesungguhnya mengampuni itu juga berguna bagi reputasi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Jadi bukan urusan kita apabila orang melakukan perbuatan yang jahat terhadap diri kita, tetapi urusan kita adalah apabila kita melakukan kejahatan kepada orang lain. Itulah urusan kita. Nah, orang lain juga melakukan kebaikan, itu juga bukan urusan kita, karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Sementara kita dipanggil untuk mempraktekkan kebaikan kepada orang lain, dan tentu kepada semua orang, yang karena itu adalah tanggung jawab kita. Jadi, balik lagi kepada pembahasan episode ini, episode keempat, mengampuni sekali lagi sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Puji Tuhan, terima kasih. Kita tutup pertemuan ini di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertemuan dalam episode libur ini. Kami berterima kasih GBI Mawar Saron Jakarta tetap berkomitmen untuk hadir di hadapan kami, untuk tetap memberikan pembekalan karakter. Maka itu Bapak berkati GBI Mawar Saron Jakarta, berkati juga cabang-cabang gereja kami, berkati juga setiap kami yang memiliki pergumulan hidup, kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami sekaligus menutup pertemuan Faith Minutes Live dalam episode Minggu Libur ini. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan jumpa dalam pertemuan minggu depan. Minggu depan sudah tidak lagi libur lebaran. Tentu kita akan hadir kembali seperti biasa. Faith Minutes Live setiap hari Kamis pukul 19.00, pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati, boleh share link ini, beritahu kepada orang-orang lain, dan kiranya boleh juga memfollow. Dan terima kasih untuk dukungannya, kesetiaan, dan support Bapak Ibu berikan bagi program ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.